Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang pembuatan database dan API. Untuk pembuatan database, pertama kita akan membuat database dengan nama toko_API. Ya. Nah, untuk membuat database kita harus menyalakan Summit terlebih dahulu. Ya. Pertama adalah buka SAM control panelnya. Ya, jadi kita buka SAM control panelnya. Nah, seperti ini. Kemudian jalankan Apache dan MySQL-nya ya di start. Ya, jadi kalau misalkan tulisannya masih start, di start ini sehingga tulisannya menjadi stop seperti ini. Kemudian buka browser lalu ketikkan localhost php myadmin seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian di enter. Kemudian buat database baru ya. Kita pilih database di sini atau bisa pilih new di sini ya. Bisa pilih database di sini atau new di sini ya, database. Nah, ketikkan namanya. Ya, tadi kita akan buat namanya toko_API. Jadi kalian buat yang belum ya, ini namanya toko API, kemudian create. Nah, jika sudah ya seperti sini ya, tidak usah buat lagi ya. Jadi kalau yang belum buat, maka dibuat dulu nih ya toko API. Ya, setelah membuat database toko API, diklik saja ya, nanti mungkin akan ada penambahan tabel, diklik saja toko API ini, kemudian pilih SQL yang ada di sini ya. Jadi kemudian pilih SQL yang ada di sini ya. Lalu masukkan kode-kode yang ada di slide ya. Ini saya akan bukakan satu persatu ya. Ini adalah kode pertama ya, tabel member ya, dimana ini tinggal diketikkan saja ke SQL yang tadi ya. Jadi ke kolom SQL yang tadi ya, ini tinggal diketikkan. Kemudian jika sudah di enter ya. Lalu pilih go ya. Jadi pilih go yang ada di sini. Ya, jadi ketika sudah mengetikkan kode programnya, ya maka pilih go yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini bisa di pause dulu ya untuk dikerjakan. Berikutnya, ini adalah tabel member token. Ya, ini bisa diketikkan juga. Ya, sama seperti yang tadi ya, masukkan ke dalam kolom SQL, kemudian pilih go. Ya, nah ini bisa di pause dulu juga untuk mengerjakan. Berikutnya adalah ini tabel produk ya. Nah, ini adalah tabel produk. Nah, ini juga bisa di pause juga ya untuk mengerjakan ya. Jadi sama halnya kayak tadi, masukkan ke kolom SQL, kemudian klik go. Ya. Setelah jadi ya, jadi setelah jadi ketiga tabel tersebut, baru kita akan menginstalasi Lumen sebagai RESTful API ya. Nah, kita akan menginstalnya dalam folder c sam htdocs ya. Jadi kita buka command prompt ya atau cmd ya, pindah direktori ke c.2 /mpp htdoc ya, htdoc. Oke. Nah, ini pindah ke direktori ini, kemudian kita install Lumen ya. Ini caranya adalah ketikkan composer, create project, prefer this Laravel, Lumen, toko API. Nah, seperti ini ya. Kemudian di enter. Nanti ketika di enter dia akan menginstal ya. Jadi akan butuh internet di sini. Jadi nanti ini akan membutuhkan waktu ya, bergantung kepada kecepatan komputer maupun internetnya ya. Jadi nanti ketika sudah selesai menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah selesai nih ya. Sudah ada download ya, install ya. Jadi ada downloading juga ya. Ya, ini berarti sudah selesai menginstal project dari Lumen tersebut. Ya, kemudian kita buka VS Code ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka folder project yang tadi kita buat ya, file, open folder. Kemudian arahkan ke tempat tadi kita membuat project Lumennya ya, ke C sam htdoc. Nah, projectnya adalah toko API. Ya, di select folder. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian buka file environment nih ya, .env ya. Jadi ini dibuka file environment-nya. Kemudian diganti nih
DB database-nya dirubah menjadi database yang tadi kita buat, ya. Toko underscore API. Ya, DB username-nya ini bergantung kepada pengamanan database masing-masing. Kalau saya masih default. Kalau default-nya adalah root, ya, dengan password-nya adalah kosong, ya, atau tidak ada password-nya. Nah, seperti ini. Ini dirubah seperti ini ya. Ya, kemudian bisa disimpan. Nah, berikutnya adalah buka folder bootstrap, kemudian app.php. Nah, ini pada baris ke-26 dan 28 ini hilangkan komentarnya. Seperti ini. Ini kemudian bisa juga disimpan. Nah, berikutnya kita buka folder app, ya. Kemudian pilih HTTP, kemudian pilih controller, ya. Buka controller.php. Nah, ubah kode program ini sesuai yang ada di slide. Nah, seperti ini. Tambahkan kode program protected function respon hasil, ya, ada inputannya, kode, status, dan data. Ya, nanti dia akan mereturn, ya, respon, ya, berupa JSON, ya, yaitu dengan nama variabel nanti kode, status, dan data. Di mana kode ini adalah kode yang diinputkan, ya, status itu adalah status yang diinputkan, dan data adalah data yang diinputkan. Ya, jadi tambahkan kode ini. Jadi nanti di kode programnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai diketikkan, bisa disimpan. Ya, ini bisa di pause dulu ya untuk dilihat. Berikutnya adalah tambahkan model ya. Model, jadi dibuka di folder modelnya, tambahkan file ya. Beri nama new file ya. Beri nama registrasi.php ya. Nah, enter kalau sudah. Kemudian ketikkan kode program yang ada di slide ya. Nah, ini adalah kode programnya. Ya, bisa di pause dulu ya untuk diketikkan tadi ya. Jadi ketikkan kode program ini pada registrasi.php yang ada pada model tadi. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai diketikkan bisa juga disimpan. Langkah berikutnya kita buat file baru ya di controllers ya, di folder controller yang tadi ya. Ini klik new file, beri nama registrasi ya, R-nya besar, controller, C-nya besar ya, .php. Nah, langkah yang sama ketikkan kode program yang ada di slide. Nah, ini adalah kode programnya, ini bisa diketikkan ya. Jadi jika sudah diketikkan bisa di-pause dulu ya untuk diketik programnya dulu. Jadi ketika sudah diketikkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kode programnya menjadi seperti ini, kemudian ini bisa disimpan. Nah, ini adalah fungsi registrasi yang mengambil data dari request ya. Yang seperti kita tahu ya ada HTTP request di sini. Ya, ini adalah request tersebut yang jadi ngambil data ya. Kemudian dia meminta inputan nih ya. Jadi inputannya adalah nama, email, dan password. Di mana password ini nanti dihash ya. Disimpan ke variabel nama, email, dan password. Kemudian ini membuat kelas model yang tadi ya. Ini adalah kelas model registrasi yang di sini nih app model registrasi. Ini dibuat ya. Dibuat dengan ya inputan nama sama dengan namanya ya, emailnya itu jadi email dan passwordnya password. Kemudian di return hasilnya nih ya. Jadi ada respon hasil ya. Jadi respon hasil ini adalah kode program dari controller ini ya. Jadi ini adalah turunan registrasi controller ini adalah turunan dari kelas controller, di mana setiap kelas turunan itu memiliki kode-kode program yang ada di kelas induknya ya. Maka si registrasi controller ini memiliki fungsi juga respon hasil yang ada di kelas controller tadi ya. Di sini nih. Ini ada respon hasil, ada inputannya 3, kode, status, dan data. Maka di sini inputannya 3, kode, ini kodenya,
ini statusnya, ini datanya, ya seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari kode program ini. Nah, berikutnya adalah buka folder roots ya web PHP. Nah, ini tambahkan kode program ini. Set. Router post ya slash registrasi. Jadi nanti kita bisa mengakses ya eh, menggunakan slash registrasi ya dari induk kemudian slash registrasi yang merupakan registrasi controller. Jadi slash registrasi ini nanti ketika kita memanggil slash registrasi di websitenya ya, jadi nama aplikasi kemudian slash registrasi itu akan memanggil registrasi controllernya seperti itu. Ya, kalau sudah bisa disimpan. Jika sudah selesai, kita bisa membuka Postman ya untuk mengetes ya API ini. Nah, jadi nanti kita bisa mengakses registrasi tadi ya menggunakan alamat URL localhost toko API. Jadi ditambahkan public ya registrasi dengan metodenya adalah post pada Postman. Nah, untuk penggunaan Postman ini akan dibahas melalui Zoom meeting ya. Jadi materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.